Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Kali ini Removie akan mendongengkan sebuah film horor komedi zombie berjudul Range 15 2016. Bagi yang mau bergabung di grup Telegram, link ada di deskripsi. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu malam di sebuah bar, tampak sejumlah tentara tengah melakukan pesta. Pesta ini membuat mereka kobam berat sehingga melakukan beberapa pelanggaran di dalam bar hingga ke jalanan. Keempat tentara tersebut bernama Matt, Jetty, Nick, dan Rocco. Keesokan pagi, seorang tentara bernama Matt dibangunkan oleh seorang pengacara bernama Richard dan sudah berada di sebuah ruang interogasi. Richard berkata pelanggaran terbesar Matt adalah menghajar seorang transgender yang berhubungan dengannya. Akibat diduga mengalami kelainan, Matt harus dikeluarkan dari kesatuan. Dari situ Matt dibawa ke dalam sel di mana rekan-rekannya sudah ditempatkan. Nick yang merasa perbuatan Matt sudah keterlaluan dan menyebabkan mereka dalam masalah menjadi marah kepada Matt. Tapi pertengkaran mereka terhenti ketika polisi mengeluarkan transgender yang dihajar oleh Matt malam tadi. Rupanya seorang rekan mereka yang bernama Jack juga ikut dikurung. Hal ini tentu saja membuat Matt heran lantaran tadi malam Jack tidak ikut berpesta. Jack menjelaskan dirinya ditangkap ketika akan membeli alat untuk melepaskan diri dari boneka yang menempel di otongnya. Sesaat kemudian, ketika lampu kembali menyala, sang polisi keluar untuk memeriksa. Kesempatan ini digunakan oleh Rocco yang berada di luar sel guna mematahkan bangku tempatnya di borgol. Bersamaan dengan itu, setelah menumbangkan Richard, Rocco segera mengeluarkan rekan-rekannya dari dalam sel. Melihat kondisi Richard, mereka menyadari sang pengacara telah menjadi zombie. Alih-alih panik, 5 orang tentara ini justru bahagia karena berpikir kiamat zombie sedang terjadi. Baru saja membuka rolling door, mereka langsung disambut oleh seorang tentara bernama Marcus dalam posisi siap tempur. Namun tiba-tiba, oleh karenanya mereka bergegas kembali ke dalam dan mengatur rencana untuk pergi. Dikarenakan senjata yang berada di gudang kantor polisi, terpaksa mereka keluar hanya bermodalkan tongkat polisi. Dari situ pertempuran tidak dapat dihindari. Setelah pertarungan, mereka menemukan seorang tentara yang terluka parah dan memberitahu bahwa mereka harus pergi ke Range 15. Sayang sebelum sempat menjelaskan apa-apa, tentara tersebut berubah menjadi zombie beruntung dengan cepat. Dari situ mereka berhasil mencapai gudang senjata polisi yang terkunci. Tak berselang lama, 2 orang wanita menodong mereka dari atas atap. Melihat Matt, seorang wanita bernama Eliza rupanya mengenali Matt yang pernah berhubungan dengannya. Alhasil setelah mempertimbangkan hal itu, wanita bernama Heather mengizinkan mereka masuk. Di dalam mereka bertemu dengan seorang pria bernama Evan yang merupakan salah satu rekan mereka telah diborgol pada sebuah kursi. Heather menjelaskan Evan tidak mau berbagi senjata sehingga terpaksa harus diborgol. Melihat lokasi Range 15 pada peta, Jack mencoba bertanya ada apa di sana. Alhasil Heather yang kebetulan seorang anggota militer memberitahu Range 15 adalah titik mundur untuk peristiwa kepunahan massal, sehingga bisa mengetahui bagaimana wabah zombie terjadi serta bagaimana mengatasinya. Mengingat perkataan seorang tentara yang mereka temukan sebelumnya, maka mereka berencana untuk pergi ke sana. Awalnya Heather menolak ikut, tapi Matt berkata jumlah zombie di luar semakin banyak sehingga tidak mungkin bertahan di gudang senjata tersebut selamanya. Mendengar itu, Heather pun bersedia ikut. Oleh karenanya persiapan pun dilakukan. Ketika keluar dari gudang senjata, mereka melihat segerombolan zombie berdatangan. Akibatnya pertempuran kembali terjadi.
Setelah pertempuran tersebut, mereka memutuskan menuju truk suling milik Jetty yang disita pada malam dia ditangkap dan terdapat whisky suling di dalamnya. Namun sebelum itu Evan memutuskan untuk buang air kecil. Nas bersama dengan itu. Akibat hal ini Matt terpaksa menghabisi Evan. Selanjutnya perjalanan menggunakan truk whisky pun dilakukan. Sampai pada sebuah pom pengisian bahan bakar, mereka memutuskan berhenti. Sementara yang lain mengisi bahan bakar, Rocco mencoba untuk mencari suplai makanan. Saat Rocco berdiri di depan jendela, mereka berusaha mengingatkan agar Rocco menjauh dengan alasan biasanya di film zombie, sesosok zombie akan menerkam dari jendela. Sayang Rocco tidak percaya, di mana secara mengejutkan melihat itu mereka bergegas masuk, tapi justru bertemu dengan seorang pria yang tengah mencuri minuman. Parahnya sang pria yang melihat boneka menempel pada Jack langsung mengejek. Mendengarnya sontak Jack menjadi marah sehingga tanpa ampun. Mereka lalu melanjutkan pencarian terhadap Rocco dengan mengikuti bekas darah di lantai. Tapi pada sebuah ruangan mereka malah mendapati Rocco yang tengah asik bersama sesosok zombie wanita. Oleh karenanya mereka terpaksa memberikan waktu kepada Rocco. Selesai Rocco melampiaskan hasratnya, perjalanan menembus gurun pasir kembali mereka lakukan. Dalam perjalanan, Rocco yang merasa haus berniat meminum whisky yang ada di truk. Namun segera mereka cegah lantaran bahan campuran minuman itu adalah mani ular. Tak berselang lama mereka melihat kawanan zombie menghalangi jalan. Akibat hal ini pertempuran kembali terjadi. Dikarenakan pelurunya habis, Rocco melemparkan 2 botol whisky ke arah sejumlah zombie. Selain itu, dia juga melemparkan 2 kaleng minuman energi ke zombie yang sama, lalu menyalakan api. Anehnya, sang zombie tiba-tiba kembali menjadi manusia normal. Melihat hal ini mereka berpikir, whisky tersebut merupakan obat untuk wabah zombie, sehingga memiliki ide untuk membawa whisky itu kepada seorang kolonel guna dipelajari dan diuji. Beberapa waktu berlalu mereka sampai di gerbang markas sang kolonel, namun ditahan oleh 2 orang tentara. Sebenarnya kedua tentara ini melarang mereka masuk. Tapi setelah Matt menyogok mereka menggunakan koin emas, maka kedua tentara tersebut mengizinkan mereka masuk. Di koridor bangunan, sang kolonel yang bernama Holloway sempat bingung dengan kedatangan mereka. Matt lantas memberitahu bahwa mereka menemukan obat. Mendengar itu, Holloway mengajak Matt ke ruangannya. Di ruangan ini Holloway berkata, satu-satunya hal yang bisa meredakan kemarahannya kepada Matt adalah obat yang dimaksud, sehingga meminta Matt agar tidak bercanda. Jadi kemarahan Holloway adalah akibat Matt yang sempat tertangkap basah berbuat tidak senonoh dengan putrinya. Selang beberapa saat, putri Holloway yang bernama Mary datang sehingga Matt sempat merasa canggung. Holloway kemudian menceritakan bahwa sebuah pesawat dari luar negeri jatuh di salah satu kamp militer mereka. Dan ternyata para penumpang pesawat itu membawa virus zombie, sehingga tidak butuh waktu lama wabah zombie pun menyebar. Matt lantas menjelaskan mengenai whisky campuran yang bisa digunakan untuk mengatasi wabah zombie. Mendengarnya, Holloway berencana membawa whisky yang dimaksud untuk diteliti di Range 15 dengan alasan ilmuwan yang tersisa telah dikirim ke sana. Dikarenakan tidak mempercayai kelompok Matt untuk melakukan misi itu, maka Holloway menugaskan salah satu anak buahnya yang bernama Sersan Mayor Jin guna mengawal mereka. Mendengar nama yang sangat dia benci, Matt sempat menolak. Sayang, Holloway berkata semua orang sangat mencintai Jin yang dianggap sebagai pahlawan, sehingga Matt harus mentaati perintah tersebut. Thanks. Ketika Matt menemui rekan-rekannya di kantin untuk menceritakan perintah dari Holloway, rekan-rekan Matt rupanya sangat senang karena mengetahui kepahlawanan Jin. Belum selesai pembicaraan itu dilakukan tanpa diduga. Setelah melakukan gaya yang sangat menyebalkan di mata Matt, pahlawan bernama Jin ini langsung memerintahkan JT yang masih terpukau untuk menyerahkan peti whisky. Lalu dengan sangat menyebalkan melakukan penghinaan terhadap Matt dan dengan menyebalkan pula meninggalkan mereka. Beberapa jam berlalu, akhirnya misi mereka bersama Jin pun dilakukan. Di tengah perjalanan, Jin mendadak berhenti sampai tiba-tiba
Setelah menghabisi sang zombie, Jin memberitahu kalau Holloway telah menghubunginya. Dia berkata para zombie sekarang menjadi lebih cepat dan mungkin dapat menyalip kendaraan mereka pada titik tertentu. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat lagi melanjutkan perjalanan menuju Range 15 melalui darat, sehingga harus segera mencapai sebuah helikopter yang sudah disiapkan. Jin kemudian memberikan peti whisky dan memerintahkan mereka mengikuti dia yang hanya berlari. 1 jam 45 menit kemudian, mereka mencapai helikopter yang dimaksud. Setelah yang lain masuk, Jin memutuskan tinggal padahal ada satu bangku khusus yang disediakan untuknya. Akibat hal ini, Matt meminta sang pilot menerbangkan helikopter, meninggalkan Jin yang menghadapi para zombie. Malang dalam perjalanan, pilot mengatakan dirinya sempat tergigit oleh zombie saat menunggu mereka datang. Dia lantas meminta mereka menyampaikan pesan kepada sang kekasih di sebuah kota. Sayang Rocco berkata, kemungkinan besar kekasih sang pilot sudah menjadi zombie. Mendengar itu, terlebih menyadari telah terinfeksi, maka pilot yang putus asa ini memutuskan terjun tanpa sempat diberitahu bahwa mereka membawa obat. Oleh karenanya terpaksa Jetty mencoba mengambil alih kemudi. Setelah berusaha keras, Jetty akhirnya berhasil mendaratkan mereka dengan selamat. Sayang ketika turun, Heather dan Eliza tidak sengaja menjatuhkan peti whisky, sehingga hanya tersisa 2 botol saja. Selang beberapa saat, mereka mencapai kompleks perumahan yang tampak berantakan. Karena merasa curiga orang-orang di kompleks tersebut juga terinfeksi, maka tanpa ampun mereka melakukan pemusnahan. Tatkala sudah mendekati Range 15, tiba-tiba kendati sang zombie berhasil dia habisi, Matt mendapati kakinya terluka akibat gigitan zombie itu. Menyadari infeksi yang menyebar, maka Matt berniat menghabisi diri sendiri. Tapi mereka segera mencegahnya dan menyarankan agar Matt menggunakan 1 botol whisky yang tersisa. Dengan berasumsi infeksi menyebar sangat cepat melalui kaki Matt, akhirnya mereka memutuskan untuk memasukkan cairan tersebut melalui bagian bawah Matt agar dapat langsung bereaksi. Mereka juga memintanya meminum minuman berenergi untuk mengalihkan rasa sakit. Benar saja, cara ini ternyata berhasil. Namun mereka langsung tertawa karena cara tersebut sebenarnya hanya untuk mengerjai Matt. Sampai di bangunan Range 15, mereka tidak menemukan cara untuk membuka pintu. Bersama dengan itu, para zombie berdatangan. Alhasil Matt meminta mereka mencari cara untuk masuk, sedangkan dia akan mengalihkan perhatian para zombie. Sialnya, baru saja Matt pergi, tidak sengaja Rocco melihat tulisan di samping Jack yang mengarahkan pada suatu tombol untuk membuka pintu, sehingga dengan kesal dia memerintahkan Jack menekan tombol tersebut. Sementara Matt yang kewalahan dikejar zombie akhirnya berhenti dan memutuskan untuk melawan zombie-zombie itu. Pada waktu yang sama, rekan-rekan Matt disambut oleh seorang ilmuwan bernama Hathaway yang sudah mengetahui kabar kedatangan mereka dari Kolonel Holloway. Mereka juga langsung menyerahkan whisky kepada Hathaway dan menjelaskan campuran dalam minuman tersebut. Meski merasa ragu, Hathaway tetap menuangkan whisky sulingan itu ke zombie yang telah dia siapkan di tempat tidur untuk mengujinya. Akhirnya keraguan Hathaway terjawab setelah whisky tidak bereaksi apa-apa. Akibat hal ini, Eliza yang sejak sebelumnya sudah memperhatikan bagaimana whisky suling bekerja, langsung menuangkan minuman energi ke tubuh sang zombie, di mana bersamaan dengan itu begitu zombie ini kembali menjadi manusia, Eliza menjelaskan bahwa whisky adalah elemen utama, tapi membutuhkan sistem pengiriman yang memadai, yaitu minuman energi yang mengandung kafein dan vitamin, sehingga dapat membentuk ikatan dengan cairan ular yang ada pada whisky. Setelah melihat keberhasilan tersebut, Hathaway memerintahkan anak buahnya untuk membuat replika dari whisky suling secepat mungkin. Tidak berselang lama, 4 orang bersenjata bernama Tom, Clint, Leroy, dan Tim datang. Di belakang mereka ternyata Matt juga muncul. Matt berkata dia telah diselamatkan oleh keempat orang pembasmi zombie ini. Sejurus kemudian, seorang letnan bernama Chandler memberitahu bahwa segerombolan zombie menerobos masuk dan pintu tidak akan menahan zombie-zombie tersebut. Mendengar itu, mereka keluar dengan niat melawan para zombie. Baru saja mereka keluar, tiba-tiba oleh karenanya Chandler maju seorang diri.
Sedangkan di luar, Matt dan rekan-rekannya justru tidak bertemu dengan satupun zombie. Sebagai penggemar berat dari Clint dan Leroy yang merupakan penerima Medal of Honor selain Jean, Jetty menyampaikan rasa bahagianya dapat bertempur bersama mereka. Tapi Elisa yang tidak mengetahui apa-apa mencoba bertanya. Nas Tom yang menganggap Elisa tidak menghargai pahlawan langsung menghabisi Elisa tanpa memberi jawaban. Setelah sejenak mengheningkan cipta, mereka langsung berburu zombie sehingga Heather yang masih berkabung terpaksa mengikuti mereka. Dari situ pertempuran kembali terjadi. Selesai membantai zombie-zombie tadi, mereka kembali dihadang oleh sejumlah zombie berotot yang tampak siap bertarung. Alhasil tanpa aba-aba Jack maju berduel melawan satu zombie wanita. Sayang pertarungan mereka terganggu ketika Mary yang datang entah dari mana langsung menghabisi sang zombie. Melihat itu tidak mau ambil pusing, zombie-zombie tersebut langsung mereka habisi. Sesaat kemudian sesosok zombie muncul lagi. Rupanya zombie yang datang adalah Randy Couture. Melihatnya tim langsung maju, sehingga duel di atas ring pun tidak dapat dihindari. Cukup lama bertarung, tim akhirnya berhasil menghabisi zombie Randy. Malang baru saja akan merayakan kemenangan itu, ternyata sesosok zombie lain muncul. Kali ini sang zombie adalah Danny Trejo. Oleh karenanya satu persatu mereka maju. Danny Trejo is a certified one by one. Setelah satu persatu mereka bertumbangan, Jetty mengajak Heather meminta bantuan. Sedangkan Matt yang masih bertahan akhirnya berhasil menghabisi zombie Danny. Di tempat lain, Jetty menghubungi Kolonel Holloway dan menyalakan sebuah suar. Tak lama berselang, terlihatlah sebuah pesawat melintas yang diikuti oleh suara ledakan. Keesokan hari mereka sudah kembali ke markas Holloway. Holloway memberitahu bahwa presiden akan datang memberikan penghormatan kepada mereka. Hanya saja dia mengingatkan agar Jack terlebih dahulu melepaskan boneka tersebut. Lalu di dalam ruangan, Jack melepaskan boneka yang sebenarnya sengaja dia rekatkan karena boneka tersebut adalah terapi baginya yang tidak memiliki siapa-siapa. Rocco kemudian mengungkapkan juga bahwa dia ingin pergi untuk mengurus sesuatu. Akibat hal ini, Matt tidak bisa melarangnya pergi. Selang beberapa waktu, presiden memberikan pidato mengenai wabah zombie yang melanda serta satu orang yang menjadi pahlawan bagi mereka. Awalnya mereka mengira sang presiden akan memberikan penghargaan kepada Matt. Namun hal yang di luar dugaan terjadi karena penghargaan itu justru diberikan kepada Jean yang telah membantai para zombie seorang diri. Dan tentu saja membuat mereka sangat frustasi. Pada waktu bersamaan, Rocco mendatangi pom bensin yang mereka singgahi sebelumnya. Di sana Rocco disambut oleh zombie wanita yang dia cintai. Mereka lalu berjalan menuju matahari terbenam. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.